Ruang ganti itu sangat penting, apalagi di saat tim kita ketinggalan, mungkin di saat tim kita nggak perform. Jadi ruang ganti itu sangat penting untuk merubah di babak keduanya gitu. Jadi seorang pelatih kita contoh seperti Mas katakan Sintayong. Sintayong sudah hampir 5 tahun ada di Indonesia di tim nasional ya. Jadi Sintayong ini tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris juga. Jadi masalah komunikasi karena sementara Sintayong pakai translate untuk menyampaikan kepada pemain. Nah, kalau udah main di game, kapten itu nggak tahu fungsinya apa. Kenapa sih ini jadi kapten? Ngaruh enggak ngegolin orang lain gitu misalnya ya. Iya. Nah, di lapangan sendiri Bang, kapten itu fungsinya apa sih Bang? Kayaknya jarang banget saya ngelihat sosok pemain yang loyal. Oke. Zaman dulu let's say 2000-an awal, Oke. 90-an akhir gampang banget kita nyebutin pemain yang loyal kayak Gerrard, Totti, Puyol Iya. dan lain-lain. Di Indonesia pun termasuk Bang Ismet yang disebut sama se-Indonesia gitu. Iya. Sekarang kayaknya makin sedikit dan mungkin pertanyaanku masih penting gak sih Bang loyalitas? Halo Citizen, bertemu lagi dengan saya Bobby Rendra di episode terbaru Podcast 2.4 yang dimana episode kali ini terasa sangat spesial karena pertama kita syuting di satu lokasi outdoor yang ini unik banget ya. Namanya adalah Lantana Cioks Flora Bintaro. Nah selain lokasinya juga unik, episode spesial kali ini tidak lain adalah bintang tamunya itu sendiri yang jujur aja bikin saya nervous sampai sekarang sebagai fans sepak bola, sebagai fans timnas gitu. Dan di samping saya sudah ada salah satu legenda hidup sepak bola Indonesia, salah satu back sayap terbaik yang pernah Indonesia punya ya, insya Allah. Amin. Bang Ismet Sopyan, halo, Selamat siang. datang Bang. Aduh, saya ini masih tegang Bang. Starstruck seperti yang tadi kita sempat berbincang-bincang gitu. Saya tuh kenal Bang Ismet itu udah nggak kenal ya, tahu dari layar kaca gitu. Itu dari saya masih bocil banget, tapi jujur saya tahu Bang Ismet itu pas di timnas itu Bang. Ini kita coba sedikit rekap ya Bang ya. Saya pertama kali ingat nama Ismet Sopyan ini naik dibahas, tapi saat itu minor, di bawah bayang-bayang Gendut Doni, striker timnas. Di sini tuh saya catat di sekitar tahun 2000 gitu, rahasia umur saya saat itu berapa ya. Cuman di tahun 2000 itu saat itu di Piala Tiger, sekarang Piala AFF ya. Indonesia sedang lawan Taiwan. Di situ ada satu orang pemain muda yang melakukan soloran keren banget dari sayap kanan ngelewatin 4 pemain sampai kiper dilewatin. Lalu ngoper ke gawang yang udah kosong, akhirnya Gendut Doni ngegolin gol emas di situ. Dan ternyata di situ aksi seorang Bang Ismet Sopyan gitu ya Bang. Mungkin kita cerita di sini Bang. Apa yang bisa Bang Ismet ingat di kejadian itu Bang? Usia masih berapa tuh Bang? Tepatnya itu di tahun 99 2000 ya. Kita waktu itu persiapan untuk Piala Asia di Lebanon. Tetapi dalam persiapan kita ada kejuaraan namanya Piala Kemerdekaan. Jadi Piala Kemerdekaan itu ada Indonesia tuan rumah, ada Irak, ada Cina Taipei. Kalau tidak salah saya, ada beberapa tim lagi. Itu debut pertama saya di tim nasional senior karena saya di situ masih usia 21 tahun. Wow. Dan itu posisinya juga saya lagi seleksi PON ada di Aceh. Jadi saya belum bermain di tim profesional. Saya sempat kaget dipanggil tim nasional senior sampai saya ngelihat surat panggilan. Sampai beberapa kali saya ngelihat ini benar nggak sih saya gitu kan. Soalnya nama-nama yang ada di situ yang nggak gitu asing. Saya selama ini mungkin saya ngelihat di televisi ada Haji Santoso, ada Anang Ma'ruf, ada Nur Alim, ada Hendro Kartiko, ada Bima Sakti, ada Sugiantoro, ada Ustaz Nawawi, ada Putu Gede, ada Alexander Sonunu, ada Tommy Haryanto, macam-macam. Karena di saat itu seleksi kan kita mungkin dipanggil pemain mungkin kurang lebih dari 30 pemain. Sementara pemain muda yang dipanggil di situ termasuk saya, ada Warsidi, ada Bang Pamungkas. Pemain mudanya? Iya, pemain muda. Selebihnya mungkin usia mereka sudah sama kita beda, mungkin ada yang 12 tahun ada sampai 10 tahun.
Jadi dalam perjalanan untuk masuk ke seleksi di Piala Asia itu kita banyak tahapnya Mas ya. Yap. Kita sebelum untuk persiapan Piala Asia itu kita ada beberapa persiapan di Jakarta, kita uji coba ada di Makassar, ada di Manado. Akhirnya kita pulang ke Jakarta disiutkan menjadi kurang lebih 25 sampai 26 pemain untuk kejuaraan Piala Kemerdekaan. Nah, seperti Mas katakan tadi, alhamdulillah di Piala Kemerdekaan itu saya dikasih kesempatan untuk bermain dan bisa menunjukkan permainan terbaik. Seperti saya tadi bisa ngelewatin 3-4 pemain, bahkan goalkeeper saya lewatin melawan Cina TP, akhirnya memberi assist kepada Gendut Doni. Nah, itu debut saya di tim nasional pertama sekali. Itu debut Bang? Iya. Berarti caps pertama langsung melakukan itu. Iya. Saya sempat ngira ini siapa, Hafir Zanetti gitu. Gitu. Jadi memang benar-benar gitu. Jadi saat itu memang naluri aja Bang ya. Kayak ngerasa kayak, atau memang Bang Ismet ini udah punya kelebihan di dribble saat itu? Sebenarnya banyak orang yang nggak tahu, tapi setelah beberapa tahun ini mereka banyak yang tahu sih. Sebenarnya itu saya dulu posisi bukan di fullback, saya itu posisi striker. Oke, saya pernah dengar di salah satu podcast itu. Jadi striker, jadi di junior itu saya posisi striker. Jadi saya posisinya dulu di striker, itu kejuaraan pelajar Asia 96 di Malaysia saya striker. 97 saya pindah posisi di bek kanan. PSSI 19 tahun saya di posisi bek kiri. Para Olimpik juga di bek kiri. Terus saya kembali ke klub saya main di striker. Tiba-tiba saya dipanggil ke tim nasional senior. Jadi bek sayap lagi. Saya ditugaskan bek kanan atau bek kiri. Karena itu melapis di situ ada Ji Santoso bek kiri, ada bek kanan Anang Maru. Oke. Nah, jadi saya pikir dari posisi striker pindah ke fullback saya pikir nggak begitu sulit karena saya di event junior saya sudah melakukan peran itu gitu. Oke, berarti bisa dibilang ini saya simpulkan ya Bang ya. Iya. Saya simpulkan berarti memang ada kemampuan khusus yang Bang Ismet miliki sejak muda. Ya saya bilang sih kemampuan menyerang dan dribblenya itu ya Bang ya. Gitu. Nah, tapi ini yang menarik Bang. Iya. Ngomong-ngomong soal dribble ini nanti ditanggapi Bang ya. Takutnya saya salah juga gitu. Yang saya ingat itu Bang Ismet itu di tengah-tengah karir nih Bang, pas sudah di Persija. Saya lupa sekitar tahun 2008. Tiba-tiba saya juga mengamati nih, pas lagi sering main di bek kiri nih. Tiba-tiba kok jadi pemain yang jadi sering jago crossing, tendangan bebas. Ingat nggak Bang? Pasti inget lah gitu. Sampai kayak kok tiba-tiba jadi crossing terus mainnya dan dari kiri gitu. Saya ingat di Bandung lawan Persib sampai wah kesulitan segala macam. Transformasi apa itu Bang? Kayak terus terjadi pertumbuhan gitu ya. Iya, jadi perjalanan karir saya sih sebenarnya dibilang unik juga ya. Karena dari junior saya main posisi striker, terus saya berpindah-pindah posisi fullback kanan, fullback kiri. Akhirnya di tim nasional saya juga bermain di fullback kanan, fullback kiri. Terus berkarir saya di tim profesional pertama sekali di Persiraja Banda Aceh, saya posisi striker. Saya posisi striker tahun 2000 saya bermain di Persiraja. 2001 akhir saya pindah ke Persija Timur. Itu baru pindah posisi saya di fullback kanan. Dari Persija Timur itu sampai sekarang saya bermain di fullback kanan. Jadi begitu saya dari Persija Timur 2 musim, terus saya pindah ke Persija. Di Persija saya terus bermain di fullback kanan. Jadi terkait dengan masalah untuk crossing ataupun umpan silang, saya pikir setiap fullback harus punya spesialis seperti itu. Karena kita tidak hanya melayani tapi memberikan saya bilang umpan yang matang lah untuk striker. Ya berarti gini ya Bang, kalau dari awal udah fullback, terus tiba-tiba di umur pertengahan jadi jago crossing, oke lah gitu. Ini kan jadi masalahnya awalnya bukan fullback, ini striker yang dikarbit bahasanya jadi fullback. Mungkin pelatih melihat potensi lain gitu. Ketika jadi fullback ternyata crossingnya bisa bagus, berarti kayak ya akhirnya saya bisa bilang sangat wajar kalau misalnya level inilah yang Bang Ismet miliki sehingga bisa bertahan di level tertinggi di liga kita, di timnas kita gitu Bang ya. Sedikit ini Bang, sedikit flashback lagi, berhubung ini kan lagi era sepak bola kita tuh lagi rame ya, lagi seru banget gitu. Bisa diceritain dikit nggak Bang, gimana sih rasanya? Masih ingat nggak Bang pertama kali ngebela timnas tuh rasanya kayak gimana gitu? Rasanya campur aduk sih sebenarnya. Rasa takut, gelisah, rasa nggak percaya. Ya mungkin kalau notabene saya datang dari daerah kota kecil, terus datang ke ibu kota, terus bergabung dengan pemain nama-nama yang sering dipanggil tim nasional, saya pikir
butuh mental ya untuk bisa beradaptasi dengan mereka, karena nggak gampang. Walaupun kita punya skill, punya kemampuan, tapi kalau mental kita nggak siap, saya pikir itu akan hilang semuanya gitu. Jadi benar-benar saya persiapkan mental sih, saya pikir bisa bisa beradaptasi cepat dengan pemain-pemain senior yang ada di saat itu. Seperti saya katakan, saya sekamar dengan Mas Aji Santoso, sekamar dengan Anang Maruf yang tadinya mungkin saya lihat di televisi, sekarang bareng sekamar, saya pikir hal yang mustahil gitu, tapi tiba kok nyata gitu kan. Akhirnya dengan berjalan waktu saya banyak tanya sama mereka, mereka juga banyak ngasih input ke saya. Akhirnya kita berbaur, akhirnya saya bisa confident, saya bisa perform setiap pertandingan. Jadi butuh proses sih, nggak gampang. Saya butuh, nggak mungkin 4-3 hari saya bisa beradaptasi mereka. Saya butuh waktu hampir 1 bulan untuk bisa adaptasi dengan mereka. 1 bulan terbilang cepat sih Bang untuk untuk Karena pemain muda, apalagi di debutnya bisa main bagus ya iya, gitu. karena waktunya kan nggak begitu banyak. Saat itu kan kita tahap seleksi. Jadi setiap seleksi itu mungkin dikasih waktu 3 sampai sebulan paling lama untuk bisa masuk ke tim. Kalau memang itu nggak perform, mereka akan cari pemain lain. Oke, berarti yang menarik adalah tentang mentalitas tadi Bang. Iya. Menarik banget ketika kita bahas bagaimana pemain muda harus punya mentalitas yang sangat kuat gitu. Itu mungkin semacam apa yang Bang Ismet lakukan gitu, atau ada masukan dari siapa, atau melatihnya dengan cara gimana? Karena banyak juga nih komen-komen netizen hari ini yang ngomongnya Indonesia ini mentalnya masih bla 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 gitu ya, gitu secara. Kalau mental saya pikir tertempa dari perjalanan hidup aku juga ya, Mas. Karena aku termasuk orang yang dari keluarga yang tidak mampu. Aku dari keluarga yang tidak mampu, jadi saudaraku ada 8 bersaudara. Aku dari anak 6 dari 8 bersaudara. Tetapi yang bermain sepak bola itu hanya 2 di dalam keluarga saya, gitu kan. Yang satu almarhum. Jadi saya itu awal dari Aceh itu setelah ikut SSB di Aceh, terus sudah tawaran untuk sekolah sepak bola di Medan, tepatnya di Klat. Jadi di Klat itu penerimaan siswanya 24 anak yang berprestasi. Nanti di situ mereka akan disekolahkan, terus mereka dikasih penginapan, mes, terus sama uang saku. Jadi selama ada kejuaraan di Klat itu, kesempatan untuk bisa seleksi di situ saya manfaatkan. Akhirnya saya kepilih di Klat Sumatera Utara. Jadi saya kepilih di situ. Mungkin masalah mental, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan karir saya, terutama tidak berjalan dengan seperti saya inginkan. Jadi banyak cobaan lah di awal tahun saya masuk di kota Medan, yang tadinya saya mungkin di kota kecil, sekarang di kota besar, adaptasi dengan lingkungan baru, dengan situasi yang baru. Jadi saya pikir banyak benturan, banyak masalah, tapi alhamdulillah saya bisa melewati satu persatu. Akhirnya mental itu terbentuk. Jadi akhirnya saya bisa menjadi seorang yang bisa dikatakan walaupun di depan itu ada problem sebesar apapun, insya Allah saya bisa hadapin. Oke, berarti memang dari kecil di tempatnya juga memang sudah harus survive, harus struggle, harus benar, harus fighter banget. Fighter, ya. Satu pertanyaan Bang, agak nakal tapi pertanyaanku, pernah star syndrome gak Bang? Kalau star syndrome mungkin manusiawi. Kalau star syndrome mungkin di zaman saya bermain, mungkin teknologi nggak seperti sekarang ini, ada mungkin ada Instagram, ada Twitter segala macam. Mungkin di zaman aku dulu mungkin Facebook, kalau tidak salah ya, Facebook ya, itu pun tidak begitu aktif banget gitu. Tapi untuk star syndrome mungkin nggak terlalu yang bagaimana ya, karena sosial media dulu dengan sekarang berbeda. Jadi mungkin star syndrome-nya mungkin di saat pulang kampung aja. Dimintain uang Bang. Orang ngelihat, wah lu baru pulang dari negeri nih kayaknya nih kan, pemain bola nih, cuma sekedar itu doang. Jadi orang nggak tahu seperti apa yang ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya di kampung saya gitu, kalau kita pulang dari kota gitu, terlihat mungkin ada berbeda. Tapi sebatas itu aja sih, nggak terlalu bagaimana. Nah soal star syndrome sendiri menurut Bang Ismet, bisa jadi masalah yang besar nggak sih untuk seorang atlet yang sebenarnya potensinya bagus-bagus di usia muda gitu. Jadi ya takutnya belum juga nyampe potensi terbesarnya, mereka kehalang gitu. Kalau aku bilang sangat pengaruh besar star syndrome, karena sepak bola itu aku bilang ada 3 aspek yang membuat pemain sepak bola itu karirnya selesai gitu ya. Karena di sepak bola itu kita terlalu cepat dikenal orang, popularitas, kita punya materi,
kita punya fasilitas, apalagi kita hidup di ibu kota, katakan seperti itu. Kalau kita itu nggak bisa menjaga dengan baik, aku pikir karir kita akan selesai. Itu. Jadi aku pikir star syndrome itu sangat mempengaruhi karir kita ke depan seperti apa. Jadi tidak semua pemain itu bisa menjaga dia punya kerjaan, tidak semua pemain bisa menjaga dia punya karir. Jadi aku pikir harus pintar-pintar bermain sosial media. Saya pikir harus bijaksana juga. Jadi jangan sampai hal-hal yang kecil bisa merugikan karir kita. Karena zaman sekarang ini sosial media sangat gampang diakses oleh masyarakat, sangat gampang untuk digoreng oleh media juga. Jadi saya pikir harus pintar, harus bijaksana. Oke, Bang, mau nanya lagi nih Bang. Masih soal star syndrome. Karena menarik menurutku kayak Bang Ismet sepakat atau enggak kalau misalnya kondisinya star syndrome yang terjadi di pesepak bola muda Indonesia itu kurang lebih karena si pemainnya lupa melihat di atas langit masih ada langit gitu. Kayak dia jadi pemain bintang di level kota gitu. Padahal ya atau level timnas gitu. Ketika dilihat di atasnya level super region gitu, level Asia, level dunia mungkin masih jauh banget di bawah. Penting gak sih Bang untuk melihat ke sana agar kita tetap keep motivate gitu, termotivasi untuk mau lebih gitu? Kalau aku pikir sangat penting ya, karena jangan ngelihat diri kita aja, kita harus ngelihat dia di atas seperti Mas kata tadi, di atas awan masih ada langit, di atas langit masih ada langit lagi. Jadi saya pikir kita harus berkaca ke atas gitu, walaupun tidak harus melihat ke atas, sekali harus melihat ke bawah juga gitu. Iya, betul. Jadi saya pikir untuk menuju karir kita, menjaga karir kita itu harus kita mawas diri, jangan sampai hal-hal yang kecil bisa merugikan kita sendiri gitu. Misalkan star syndrome seperti kita, aku sudah memiliki kontrak segini nih, aku udah merasa puas, aku nggak perlu latihan nama lagi, aku udah cukup karena nama aku udah gede. Karena sekarang media sangat, kita main bagus 2-3 pertandingan di tim nasional, itu nama besok nama kita seminggu bahkan 2 minggu depan di koran, di media sosial pasti nama kita semua. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa menjaga dengan baik, karena di belakang kita ini ngikutin nih loh Mas. Persaingan kita dong. Banyak ya. Banyak. Kalau kita lengah sedikit yang belakang akan nyalip gitu. Jadi aku pikir sebagai atlet itu harus betul-betul kapan waktunya latihan, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya main media sosial. Jadi aku pikir semua ada waktunya. Sangat yang penting ada disiplin. Kualitas. Disiplin dan mentalitas tadi ya Bang. Berarti bisa dibilang gini nggak Bang, kalau sebenarnya salah satu menghalau star syndrome biar nggak menggerogoti diri seorang atlet itu adalah dengan punya visi sendiri gitu. Kalau punya visinya ke depan panjang, bisa ngelihat bahwa mungkin saya masih level F, saya pengen level A someday gitu. Dengan ada visi gitu, dia mungkin harusnya tidak langsung terbang gitu Bang. Kalau aku sih beda-beda orang ya menyikapi masalah star syndrome. Kalau aku lebih kepada agama ya. Kalau aku lebih kepada agama karena setiap agama itu pasti tidak boleh sombong, tidak boleh congkak. Itu ya sebenarnya. Iya sih, kalau menurut aku sih, aku pribadi ya. Karena buat aku itu adalah agama adalah fondasi juga bagaimana kita bersosialisasi terhadap orang, bagaimana menyikapi terhadap karir kita, bagaimana kita berteman dengan orang seperti apa. Jadi aku pikir agama adalah fondasi yang sangat kuat untuk kita bisa menjaga mana baik, mana enggak, mana sombong, mana tidak. Aku pikir harus bisa menjaga itu. Ya. Berarti memang seorang atlet juga tetap harus terkoneksi secara spiritual ya Bang ya. Iya. Gitu mungkin sudah. Ya, mendengar jawaban Bang Ismet barusan itu memang nggak salah ya kalau sosok di samping saya ini menjadi seorang kapten, menjadi seorang legend gitu. Ini ngomong-ngomong soal kapten nih Bang. Iya. Ini pertanyaan awam nih. Iya. Saya kan main bola jarang Bang, main game bola seringnya. Nah, kalau udah main di game, kapten itu nggak tahu fungsinya apa. Kenapa sih ini jadi kapten? Ngaruh enggak ngegolin orang lain gitu misalnya ya. Iya. Nah, di lapangan sendiri Bang, kapten itu fungsinya apa sih Bang? Kalau kapten biasanya di tim itu dipilih kapten itu sebagai leader ya, tepatnya ya. Leader itu tidak hanya di dalam lapangan tapi di luar lapangan juga. Tidak hanya sekedar bisa ngomong, tidak hanya sebagai bisa membuktikan yang terbaik, tetapi juga harus memberikan contoh yang terbaik juga. Jadi dalam dan luar Bang. Iya, karena aku pikir seorang kapten itu tugasnya nggak gampang. Karena kita harus memberikan contoh juga yang terbaik untuk teman-teman kita, apalagi pemain muda. Jangan sampai di luar lapangan kita, mungkin di luar lapangan kita sifat kita, mungkin tingkah laku kita nggak baik dicontoh, itu nggak baik juga buat kita. Sebenarnya leader itu adalah memberikan contoh hal yang positif gitu.
tidak hanya di lapangan tapi di lapangan. Di dalam lapangan aku pikir kita harus memberikan kenyamanan kepada pemain semuanya ya. Karena kita sebagai leader, kita harus bisa mengayomi semuanya. Mewakili dari 10 pemain tersebut di dalam lapangan. Itu sih. Terlepas dari tim juga mungkin seperti tim manajer, head coach pasti akan ngomong ke kapten dulu. Kamu yang saya tunjuk jadi kapten, kamu jadi leader, kamu pimpin teman-teman kamu yang ada di lapangan. Itu tepatnya seperti itu. Nah di luar lapangan nanti mungkin manajemen akan memanggil, Cap seperti apa ini kondisinya, Cap ada masalah apa di tim, seperti itu. Jadi apapun kendala di tim pasti kapten dulu yang dipanggil, baik sama manajer maupun sama pelatih. Jadi memang contoh ya, benar-benar ya definisi pemimpin ya. Iya. Teladan gitu. Iya. Pernah ngalamin ini nggak Bang, kayak ada pemain yang susah nih dipimpin sama saya, harusnya kaptennya yang lain nih gitu. Itu lumrah nggak sih Bang yang kayak gitu? Kalau bahasa-bahasa seperti simpang siur itu pasti ada. Kenapa harus dia si kapten, kenapa nggak yang ini kapten ya? Aku pikir pemilihan kapten itu pasti sudah ada pertimbangan yang sangat matang dari staf manajemen maupun dari pelatih. Jadi aku pikir siapapun menjadi kapten sebenarnya sah-sah saja. Tetapi yang jadi kapten juga harus menjadi contoh yang baik juga bagi yang lain. Oke, nah ini nyambung ke yang sedang banyak dibahas saat ini Bang, soal bagaimana, ini pertanyaanku jadi begini Bang ya, bagaimana peran seorang kapten di ruang ganti? Ini konteksnya kita ngomongin Sintayong dipecat dari tim nasional. Salah satu alasan yang diangkatnya karena sulitnya menjaga harmonisasi ruang ganti, locker room. Nah mungkin dari kacamata seorang Bang Ismet Sofyan yang memang kapten banget gini, ruang ganti itu seperti apa sih Bang? Sampai sepenting itu loh gitu. Ruang ganti itu sangat penting, apalagi di saat tim kita ketinggalan, mungkin di saat tim kita nggak perform. Jadi ruang ganti itu sangat penting untuk merubah di babak keduanya gitu. Jadi seorang pelatih kita contoh seperti Mas katakan Sintayong. Sintayong sudah hampir 5 tahun ada di Indonesia di tim nasional ya. Jadi Sintayong ini tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris juga. Jadi masalah komunikasi karena sementara Sintayong memakai translate untuk menyampaikan kepada pemain. Nah, ini pengalaman aku sebagai pemain, kita beberapa kali ketemu dengan pelatih mungkin dari Amerika Latin, mungkin dari Eropa. Jadi penyampaian head coach dengan translate itu tidak 100% itu sama. Ya, betul. Tidak sama, tidak semuanya sama gitu. Dia nggak nyampe gitu. Jadi penyampaian head coach yang mungkin tadi yang menggebu-gebu, tapi begitu masuk ke translate itu mungkin nyampainya cuma 80%. Itu yang membuat kadang-kadang miss di antara pemain dengan apa yang diinginkan oleh head coach. Dan itu semua terjadi di ruang ganti ya. Ruang ganti. Dan tidak hanya di ruang ganti aja, mungkin di saat komunikasi di latihan, di saat komunikasi di latihan taktikal, aku pikir itu sangat mempengaruhi karena seperti aku katakan tadi, head coach yang bicara dengan translate akan berbeda. Oke. Kalau Bang Ismet sendiri melihat ruang ganti itu kapten pun punya peran atau memang pelatih aja yang punya peran? Saya pikir peran itu sangat penting, tidak hanya pelatih tapi kapten juga peran. Kapten juga kayaknya harus tempat ini ya Bang, tempat semangatnya terbakar kembali menuju babak kedua misalnya. Ya, biasanya gitu ya? Kita sebelum pertandingan itu kan kapten yang memimpin doa, biasanya seperti itu. Kapten yang memberikan semangat. Dan bahkan di dalam lapangan begitu kita sebelum kick off kita juga kapten yang memberikan motivasi kepada pemain yang lain. Jadi kaptennya adalah mewakili dari head coach sih sebenarnya. Mewakili head coach. Jadi head coach yang cuma bisa teriak-teriak di luar lapangan. Tapi di lapangan kan situasinya si pemain yang lebih paham, lebih tahu gitu. Jadi mungkin yang lebih terdekat adalah si pemain, terutama kapten yang bisa motivasi kepada yang lain. Ya mungkin kalau misalnya dari jarak di sini 50 meter ke sana, saya pikir head coach kan nggak bisa teriak-teriak. Mungkin dia cuma teriak bisa dekatnya dia aja gitu loh. Mungkin dari gara-gara itu ya, sehingga balik lagi komunikasi itu. Ya ini konteksnya kalau balik lagi ke Sintayong tadi ya, Bang ya, susah ya pada akhirnya ya. Ya pasti susah lah Mas. Aku pikir seperti tadi komunikasi di sepak bola sangat penting ya. Apalagi kalau misalkan bahasanya nggak nyambung kan repot juga gitu loh. Nanti pelatih kepinginnya A, tiba-tiba si pemainnya bikin C, jadi nggak nyambung aja gitu. Bang Ismet sendiri pandangannya apa terhadap keputusan Erick Thohir ini gitu? Terlepas kontroversi yang terjadi sekarang ini, saya pikir semua federasi pasti ada pertimbangan ya. Saya pikir mereka juga mengambil keputusan ini dengan musyawarah, tidak mungkin dengan menggebu-gebu ataupun dengan emosi. Sekelas Erick Thohir, saya pikir beliau sangat pengalaman di sepak bola. Ya, yang pastinya beliau juga ingin yang terbaik untuk tim nasional. Ya kita sebagai warga dan bahkan mantan pemain nasional, aku berharap
sisa pertandingan ini di Piala Dunia kita bisa maksimal, ya mudah-mudahan kalaupun tidak bisa langsung lolos, setidaknya bisa ada round 4 lah untuk ada kesempatan untuk kita bisa ke World Cup. Ya, berarti kalau dari Bang Ismet sendiri yang terbaik buat timnas yang penting ya. Ya. Kita dan Bang Ismet, saya pun termasuk yang kita percayakan ke sosok Erick Thohir ya, Pak Erick. Karena setiap di tim nasional itu adalah hasil sih yang dilihat oleh masyarakat. Mereka ngelihat proses. Jadi setiap event, kalau kita bercermin tidak hanya Indonesia, di Eropa juga mungkin begitu. Ada 3 pertandingan mereka nggak perform, timnya nggak perform, pelatih out. Galak sih, galak banget kalau Eropa. Karena saya pikir udah dinamika di sepak bola sudah seperti itu. Jadi di tim nasional kita, walaupun mungkin sekarang banyak orang mengatakan ada yang B, ada yang, saya pikir ya kita untuk kebaikan tim nasional lah, berpikirnya positif aja. Oke. Minta pendapat lagi Bang soal ini, masih ngomongin tadi nyambung dari Pak Erick Thohir, Pak Erick Thohir ya. Pak Erick Thohir ini kan punya kebijakan diaspora ini. Nah, saya punya pertanyaan gini Bang. Saat pemain Indonesia ini kekurangan striker, ternyata naturalisasi yang banyak, diaspora yang banyak itu di back sayap. Selaku back sayap nih, Bang Ismet, ngelihat memang talenta asli Indonesia untuk back sayap sekekurangan itu. Ini kalau aku sedikit jabarkan Bang dari kacamataku pribadi aja. Misalnya pemain Indonesia tuh rata-rata kekurangan di kontrol bola atau kekurangan di ketenangan finishing. Ya mungkin karena memang dari kecilnya kualitas latihannya nggak kayak di Eropa. Tapi kualitas pemain sayap dari dulu tuh sebenarnya menurutku nggak kurang. Tapi tiba-tiba banyak pemain Belandanya sayap nih gitu. Bang Ismet ada komentar nggak soal itu? Iya, kita bicara kualitas ya. Seperti Mas katakan tadi, mungkin first startnya yang agak bermasalah di kita. Jadi saya pikir kultur sepak bola itu kan berbeda. Karena sekarang kita kiblatnya sepak bola di Eropa. Dan sekarang yang terjadi adalah naturalisasi pemain dari Belanda. Terkait dengan masalah kualitas, saya pikir kualitas pasti berbeda Indonesia dengan naturalisasi. Kenapa saya katakan berbeda? Karena dari awal pondasi motoriknya si pemain kita ini mungkin mereka tidak mendapat fasilitas, nggak mendapat kualitas pelatih-pelatih yang bagus tentang teknik sepak bola. Sementara pemain naturalisasi mereka dari kecil sudah ditempa dengan klub, dengan wadah, dengan pelatih yang berkualitas. Akhirnya mereka first startnya bagus, visi bermainnya bagus, taktikalnya mereka paham di usia berapa. Sementara kita mungkin di usia 15, 14 baru kita paham terbilang terlambat. Tapi kalau misal di Eropa mungkin mereka di usia 7, 8 tahun mereka udah mengerti taktikal seperti apa. Jadi makanya seperti saya bilang, kiblat sepak bola kita ada di Eropa. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan pemain kita, ya memang kalau untuk segi skill, teknik saya pikir nggak kalah dengan pemain Eropa. Tapi secara tim, secara individu, secara unit, saya pikir agak butuh waktu sih untuk bisa mereka sinkron lah gitu. Nah, nyambung dari situ Bang ya. Iya. Pada akhirnya kan aku bisa lihat beberapa negara di Eropa memandang olahraga tuh nilai dan filosofinya ternyata masih agak berbeda dengan Indonesia. Aku minta pendapat nih dari Bang Ismet. Dari kata aja Bang. Olahraga itu di dalam bahasa Inggris disebutnya sports gitu. Bukan olah artinya misalnya raga berarti body gitu, olah berarti building gitu. Kenapa disebutnya sports bukan bodybuilding gitu? Sedangkan Indonesia jadi olahraga. Jadi apakah gara-gara kata ini jadi kita berpikirnya ini semua urusan fisik aja? Padahal kita harus melibatkan IQ juga, emosional juga. Menurut Bang Ismet gimana? Ya, saya pikir saya sepakat sih, karena sepak bola itu adalah olahraga yang komplit ya, tidak hanya mengandalkan tenaga, fisik, tubuh. Jadi kita butuhkan juga EQ, butuh juga mentality juga yang bagus. Bagaimana bisa mengontrol emosi, seperti saya pikir itu dirangkum jadi satu menjadi adalah atlet gitu loh. Jadi seorang atlet itu tidak hanya mengandalkan skill tekniknya saja, tetapi mereka juga harus pinter, harus bijaksana juga dalam menyikapi, bisa mengontrol emosi juga di lapangan seperti apa. Nggak mungkin seorang atlet dia punya teknik, punya visi bagus tetapi arogan, terus melakukan hal-hal yang konyol. Jadi aku pikir harus sinkron lah dengan mentality juga sih. Berarti sama-sama jadi harapan kali Bang ya buat kita bahwa kedepannya si sistem pembinaan, sistem liga gitu memang terutama saya pribadi ya melihatnya kayak di Jerman, walaupun kejauhan takutnya ya ngebandingin Jerman sama Spanyol, tapi tes IQ itu wajib untuk SSB gitu. Ya
sooner or later lah di Indonesia Ya, Bang. jadi saya juga seberpengaruh itu ya. takutnya gitu. Jadi saya juga pernah observasi di Spanyol juga 2022 ya. Oke. Belum lama ya. Belum lama ya. Jadi saya observasi ke sana juga. Kebetulan ada tim kita juga kerjasama dengan tim Spanyol. Akhirnya saya dikirim ke sana untuk observasi. Ya saya pikir pendidikan dengan olahraga itu harus balance. Oh iya benar. Harus balance. Jadi tidak hanya mengutamakan olahraga, tapi pendidikannya dilupakan, nggak bisa. Jadi benar-benar harus balance. Berarti memang harus ada sistem yang bisa membalancekan itu ya. Iya. Kalau di kita kan dispen terus Bang. Lebih utamakan sportnya gitu. Dari SD udah atlet nih, dari SMP udah atlet. Ya, dalam sebulan masuk cuma 2 kali. Tapi benar. Gitu. Dan aku pernah ngalamin itu. Saya dan juga dulu atlet soalnya sama. Posisinya aku dulu pernah di situ. Iya. Posisinya pernah di situ mengalami hal seperti itu karena sekolah dianggap udah formalitas aja gitu loh. Nah, jadi lebih diutamakan yang sepak bolanya gitu. Aku ngalamin seperti itu. Sebenarnya itu yang menurut aku yang salah sih. Pada akhirnya ya. Gitu. Terus Bang, tadi ya soal tadi kita sempat ngobrol juga kayak di fase yang sekarang setelah Bang Ismet melewati ini semua gitu. Ya pada akhirnya melihat bahwa apa sih yang sepak bola bisa ajarkan tuh Bang ke hidup? Banyak sih. Banyak semuanya. banyak banget. Semuanya. Semuanya. Jadi sepak bola mengajarkan semua aku banyak hal ya, baik tentang hidup, tentang pribadi juga banyak. Karena awalnya itu sepak bola buat aku adalah sekedar hobi, tetapi dengan berjalan waktu akhirnya menjadi suatu kerjaan gitu. Nah, awalnya sekedar hobi, cuma main-main di kampung, akhirnya menjadi kerjaan lah buat aku. Kerjaan yang panjang juga Bang. Karena pertanyaan saya berikutnya, kok bisa sampai usia segitu nggak pensiun ini Bang Ismet gitu. Pemain generasinya udah ada yang cedera lah, main di Liga 3, Liga 4, ini masih di Liga 1 kapten. Kok bisa Bang? Rahasianya apa nih? Iya, menjaga perform itu nggak gampang ya Mas ya. Menjaga karir itu nggak segampang orang bilang wah seperti ini, nggak gampang. Ngejalaninnya itu sulit banget. Susah banget. Apa yang paling susah? Banyak yang dikorbankan. Oke. Sangat banyak yang dikorbankan. Atau sempat kepikiran maaf Bang Ismet itu pensiun umur 41 ya? Enggak dong, aku udah 44. Nah, misalnya 10 tahun sebelumnya umur 34 itu udah mau pensiun tadinya, tapi nggak jadi karena sesuatu misalnya. Pernah nggak kayak gitu Bang? Kalau aku bilang malah dibilang sama pelatihku jangan stop dulu katanya. Sampai usia 44 itu? Iya. Waduh. Jangan dulu lah, kamu masih mampu katanya aku bilang. Jangan-jangan sampai sekarang masih oke nih Bang. Enggak lah. Ayo Bang, comeback Bang. enggak lah. Enggak. Jadi menjaga karir itu enggak gampang ya Mas ya. Kita butuh banyak pengorbanan pastinya. Kenapa saya bilang pengorbanan? Di saat orang mungkin nongkrong, di saat orang mungkin bisa untuk santai sampai tengah malam. Ya kalau aku mungkin sampai batasnya jam 10. Salah satunya itu, menjaga waktu, ngatur waktu. Karena di hidup aku tuh harus disiplin gitu. Disiplin dalam waktu makan, waktu istirahat, waktu latihan, itu semua aku schedule-nya harus jelas gitu. Jadi kalau misalkan aku di jam 10 aku udah istirahat, pagi harus bangun segala macam bla bla. Kalau jadwal latihan jam segini, nanti setelah makan jam berapa, istirahat jam berapa, sore latihan lagi, seperti itu. Terus berganti seperti itu. Nah Bang, biasanya masuk usia 35 ke atas itu cedera makin sering biasanya, setauku, apalagi yang mobilitasnya tinggi kayak wingback gitu Bang. Paham. Nah itu pertanyaanku, Bang Ismet itu sebenarnya rekor cederanya tuh seberapa sering dan kok bisa bertahan sampai umur segini gitu Bang? Ini aku cederanya itu malah di junior, cedera lama rekor gitu. Terparah gitu Iya, Bang. rekor terparah junior. Aku cedera ankle, masih bermain di Persiraja Banda Aceh. Ankle lagi? Itu 3 bulan. Aku jadi posisi aku main striker, aku pas jam lompat, posisi jatuh posisi begini, terus ketiban temanku jatuh belakangan. Waduh, keduduk dia, akhirnya kurang lebih 3 bulan aku rest, kembali lagi. Nggak kambuh itu Bang? Alhamdulillah aman ya. Ankle kan tahu sendiri gitu. Iya, biasanya kalau ankle yang nggak gitu parah mungkin ya 2 minggu cepat sembuh sih. Bang Ismet termasuk orang yang percaya nggak kalau urusan fisik itu salah satu pompanya mental dan spiritual juga. Jadi kayak kalau ada energi pengen sembuh, saya kuat itu tuh benar terjadi. Pasti, karena gini Mas, gitu. Di sepak bola itu aku juga baru tahu ya, di sepak bola itu orang yang keliling lapangan, Kopertes, itu dia bagus Kopertesnya. Belum tentu dia main 25 menit dia kuat. Oke. Itu beda ya berarti? Beda. Ada yang cuma Kopertesnya mungkin cuma 5 atau 6 atau 7 gitu. Tapi main bolanya kuat. Apa ya Mas kira-kira pembedanya Bang? Mentality.
Oke. Nah, kembali ke mental. Jadi saya bilang katakan tadi, pemain yang tekniknya bagus, fisiknya bagus, tapi mentalnya nggak bagus, itu akan hilang semuanya. Oke. Ini kalau aku simpulkan ya, dari awal juga tadi Bang Ismet ngomong soal ada soal agama, spiritual ya. Ya, Pada akhirnya saya ingat pernah baca sesuatu Bang, kayak fisik itu mengeluarkan energi, ya, mental juga sebenarnya mengeluarkan energi. iya, Jadi sebenarnya yang bikin kita semua bisa kuat itu energinya, bukan iya, masalah fisik atau mentalnya. iya benar. Kayaknya di lapangan sepak bola itu terjadi Bang ya, apalagi yang saya nggak pernah tahu adalah di dalam lapangan tuh rasanya kayak apa gitu, seberat apa itu mentalnya gitu. 70.000 orang, 50.000 Iya. orang neriakin segala macam. Ya kan orang cuma nonton di televisi ngelihat bagus jelek, orang nggak tahu seperti kita menuju ke stadion, di dalam stadion begitu masuk stadion diteriakin, dimaki segala macam, belum tekanan dari lawan, belum keputusan wasit mungkin kontroversi. Saya pikir Belum lagi kita habis melakukan kesalahan misalnya iya Bang, misalkan kita, deg-degan. iya mungkin kita habis lari jauh terus kita tackle, mungkin kita bikin pelanggaran yang fatal. Jadi aku pikir butuh mental yang benar-benar kuat untuk bisa mengatasi itu semua. Jadi kalau untuk mengandalkan fisik teknik aja aku pikir itu nggak cukup. Jadi memang kita harus punya energi dalam diri juga Bang. Iya, karena kalau dengan mental kita persiapkan dengan mental bagus, kita mungkin punya apa ya, aku bilang tenaga skin win lah gitu, tenaga yang keluarnya itu nanti akan keluar sendirinya gitu loh. Nah itu sih menarik sih. Ini nih yang harus kita pahami lebih ya Bang. saya jujur penasaran sama itu sih, walaupun bukan atlet ya. Iya, gitu. iya. Terus oke, ini yang satu lagi Bang, yang menarik menurut saya adalah zaman sekarang Bang. Saya lihat baik itu di dalam dan luar negeri ya. Iya. Kayaknya jarang banget saya ngelihat sosok pemain yang loyal. Oke. Zaman dulu let's say 2000-an awal, Oke. 90-an akhir, gampang banget kita nyebutin pemain yang loyal kayak Gerrard, Totti, Puyol Iya. dan lain-lain. Di Indonesia pun termasuk Bang Ismet yang disebut sama se-Indonesia gitu. Iya. Sekarang kayaknya makin sedikit, dan mungkin pertanyaanku, masih penting gak sih Bang loyalitas sebagai pemain yang loyal nih gitu? Nggak tahu aku sekarang ya, tapi kalau menurut aku sekarang kayaknya nggak ada sih sulit pemain yang untuk loyal untuk terhadap tim ya. Karena kenapa aku bilang sulit? Karena zaman sekarang aku lihat pemain sepak bola yang mereka ya kita nggak pungkirin sekarang materi semua yang menjadi hal utama gitu. Ya misalkan mungkin seperti Mas sekarang ada di posisi misalkan di tim A ini udah 7-8 tahun, tiba-tiba digoda sama tim C dengan nominal yang wow fantastik. Saya pikir nggak menutup kemungkinan untuk berpindah gitu loh. Tapi di saat aku berada di satu tim yang begitu lama di Persija gitu, sampai aku bertahan sampai 21 tahun, ya mungkin pemain yang paling lama di satu tim mungkin saat sekarang mungkin aku ya. Ya itu Bang, yang paling lama gitu di tim. Nggak mungkin dong nggak ada godaan di kiri kanan. Pasti ada, iya, gitu. ada. Bisa Jadi loyal kenapa tuh Bang? Ya mungkin kalau dibilang di saat aku di posisi itu ada sih tawaran di tim-tim yang luar, tetapi menurut aku godaannya itu nggak sebesar sekarang. Perbedaannya itu nggak sebesar sekarang. Mungkin secara nominal lebih, tetapi nggak lebih banget gitu. Jadi dibandingkan kita harus berpindah adaptasi lagi, saya pikir butuh waktu. Jadi aku pikir kenapa nggak kita harus stay di sini aja yang notabene tidak begitu jauh, tapi kita di sini sudah tidak perlu adaptasi lagi. Berarti tadi kalau aku simpulkan jawabannya realistis aja Bang ya. Iya. Zaman sekarang tuh mungkin loyalitas bukan lagi kejaran utama. Bukan. Ada hal lain yang lebih layak dikejar. Benar. Untuk era sekarang. Iya. Gitu mungkin kemapanan karir. Benar. Atau klubnya juga pengen prestasi. Benar. Itu lebih penting kali. Iya. Berarti kita sudah punah dong era loyal adalah penting Bang. Tidak semua orang punya itu. Iya, sedih juga aku dengernya gitu. Iya. Oke, mungkin sebelum kita menutup nih Bang, biasa aku pengen sebagai salah satu idola saya juga nih Bang Ismet. Kira-kira punya pesan apa buat para pemain muda, untuk liga kita, untuk timnas kita juga? Terutama untuk pemain muda, aku berharap jangan cepat puas diri, tetap terus disiplin, jaga karir, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik pribadi juga. Karena karir sepak bola itu nggak panjang, manfaat dengan baik, jangan sia-siakan. Begitu ada kesempatan, ambil, karena kesempatan nggak pernah datang dua kali. Mungkin untuk tim nasional, aku berharap ini momentum, karena sejarah belum pernah ada di round 3. Ini momentum, jadi aku pikir nggak mungkin bisa terulang lagi. Ada kesempatan bisa dapat lolos ke World Cup, alhamdulillah. Walaupun tidak
ada second mungkin di round keempat. Jadi aku berharap tim nasional, saya doakan juga yang terbaik untuk tim nasional. Sekarang ada pelatih baru, jadi kita support, kita dukung. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Untuk liga Bang? Nah untuk liga aku pikir kualitas liga kita sekarang sudah jauh lebih bagus dengan ada VAR. Jadi terutama Liga 1, mudah-mudahan aku berharap juga di Liga 2, mudah-mudahan di tahun depan ada VAR juga. Karena sekarang kita lihat di Liga 2 juga banyak insiden, banyak juga masalahnya. Jadi aku pikir Liga 2 jangan dikesampingkan juga, bagaimanapun Liga 2 adalah kompetisi Liga Indonesia juga. Karena muaranya akan nanti ke tim nasional juga. Jadi kompetisi yang baik adalah kompetisi untuk tim nasional juga. Oke, ya termasuk ini Bang ya, di liga kita ini pemain yang memang lokalnya juga mentalnya lebih kuat, lebih siap untuk fight lagi, karena pemain asing lebih serem-serem kayaknya kualitasnya. Lebih karena jago-jago banget. Sekarang regulasinya adalah pemain asing di Liga 1 ada 8, di Liga 2 ada 3. Jadi pemain lokal harus benar-benar siap, harus betul-betul mempersiapkan mental juga yang baik untuk bisa bersaing dengan pemain asing. Ya, dan pemain asingnya makin bagus soalnya Bang. Ya pasti, karena sekarang pemain asing yang Liga 2 bahkan sekarang udah pindah ke Liga 1 banyak. Jadi kualitasnya itu memang sama rata gitu loh. Oke. Karena di sepak bola adalah masalah kesempatan aja sih sebenarnya. Oke, kita masih ada waktu berapa menit, Pak? Aman. Oke. Aman. Aku minum dulu ya. Ya, minum dulu silahkan. Ya, sebelumnya dari saya makasih banyak ini Bang Ismet, ini sebuah kehormatan. Saya sebagai fans bola dari tahun 97, saat usia saya masih balita kayaknya itu. Saya udah nonton Piala Tiger gitu. Dan ya akhirnya bisa ketemu langsung sama Bang Ismet. Saya tuh sampai main game, ada game Football Manager, Championship Manager itu ada tuh Bang Ismet itu di dalam database itu masih di Persija gitu, umurnya masih 23 atau 24, game-game zaman dulu. Gitu. Jadi sebuah kehormatan Bang, makasih udah mau nyempetin hadir di sama-sama podcast ini ya gitu. Saya juga terima kasih sudah diundang ke podcast ini. Mudah-mudahan ke depan diundang lagi. Oh, nanti kita siapin pembahasannya Bang ya. Banyak yang menarik nih kayaknya. Oke, dari saya episode podcast 2.4 kita sudahi dulu. Saya Bobby Rendra pamit dan Bang Ismet Sofyan. Saya Ismet Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cut.